Pangembangan ini menyasar dengan makna. Dan sampai permasalahan-permasalahan kecil naik sampai ke tingkat hukum yang lebih tinggi. Akan terwujud perdamaian. Maka kearifan lokal atau local wisdom ini yang kita mulai. Jadi ketika ada masalah, permasalahan hukum bisa dicarikan jalan keluar. Tabuh Gong PLT Bupati Nganjuk Haji Marhen Jumadi menjadi tanda diresmikannya Rumah Restoratif Justice Sasono Pangimbangan di Desa Grojogan, Kecamatan Brebek, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Tabuh Gong itu tidak hanya sebagai simbol semata, namun juga sebagai wujud hadirnya kejaksaan di tengah masyarakat dalam memberikan rasa keadilan hukum. Kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk, Nopi Teno Pruswat menyampaikan, diberinya nama Sasono Pangimbangan yang berarti rumah untuk keseimbangan, sebagaimana fungsi Rumah Restoratif Justice sebagai tempat upaya penyelesaian perkara tidak pidana di luar jalur hukum. Kearifan lokal menurut Kajari merupakan poin utama dalam penerapan restoratif justice, mengedepankan hukum yang adil sehingga terwujud harmonisasi di tengah-tengah masyarakat. Launching Rumah Restoratif Justice di Desa Grojogan tersebut sekaligus sebagai rangkaian hari jadi Kabupaten Nganjuk ke-1085. Rangkaian kegiatan diawali dengan pemberian santunan kepada anak yatim dan tidak mampu di Desa Grojogan. Dilanjutkan sambutan dari semua pihak, diantaranya adalah Kepala Desa Grojogan yang menceritakan sejarah makam Eyang Jaksa, yang menurut riwayat tutur secara turun-temurun adalah makam Syekh Haryo Kusumo Hadiningrat, seorang adiaksa zaman Kerajaan Majapahit yang konon ditugasi oleh adiaksa Kasogatan Puprapanca pada abad ke-14 hingga 15 untuk menjadi penegak hukum di wilayah Kabupaten Nganjuk yang ketika itu bernama Anjuk Lada. Sasono Pangimbangan ini menyasar dengan makna. Sasono adalah suatu tempat, suatu rumah, kemudian Pangimbangan artinya keseimbangan. Nah, maknanya bahwa ini Kejaksaan Negeri Nganjuk bersama dengan pemerintah kabupaten tentu berharap dengan Sasono Pangimbangan akan terwujud perdamaian, keharmoni antara masyarakat. Jadi ketika ada masalah, permasalahan hukum bisa dicarikan jalan keluarnya, diseimbangkan antara pelaku dan korban. Gitu kira-kira itu dari restoratif justice sebenarnya. Kalau Grojogan sendiri dipilih pertama dengan alasan apa Pak? Kami memang memilih melaunching di Desa Grojogan karena konon katanya desa ini, cikal bakal desa ini tidak lepas dari sejarah makam kuno yang ada di tempat ini, yaitu yang dikenal oleh masyarakat sebagai Eyang Jaksa. Nah, karena ini berkaitan dengan seorang adiaksa yang dulu ditugaskan di Bumi Anjuk Ladang sebagai petugas hukum. Karena itulah maka kami memilih tempat ini sebagai tempat untuk melaunching. Tapi nanti ke depan seperti yang disampaikan oleh Pak Bupati, ini juga akan di-launching di beberapa tempat. Diharapkan tentu Sasono Pangimbangan di tempat yang lain juga berfungsi yang sama. Pihak pemerintah desa kalau ingin melakukan RJ untuk kearifan lokalnya, apakah nantinya harus menghubungi kejaksaan, kepolisian, dan pemerintah daerah? Prinsipnya sebenarnya penerapan ini kan kearifan ini sebenarnya sudah diterapkan di desa ini. Sehingga nilai-nilai ini yang kami ambil sebenarnya, yang sejalan dengan RJ. Nah, kalau ada permasalahan sekiranya memang bisa ditangani oleh pihak desa,
terselesaikan di sini tidak harus melibatkan kejaksaan, tapi sekiranya kemudian Pak Kepala Desa merasa perlu untuk melibatkan kejaksaan, maka kami tetap siap sedia. PLT Bupati Nganjuk Haji Marhen Jumadi bersyukur dan mengapresiasi Kejari atas pembentukan Rumah Restoratif Justice Sasono Pangimbangan di Desa Grojogan, Kecamatan Berbek tersebut. Untuk dapat memfungsikan keberadaan Rumah Restoratif Justice secara maksimal, dirasa perlu adanya sinergitas dari semua pihak, terutama Forkopimcam, pemerintah desa, dan tokoh masyarakat adat dan agama. Dengan demikian, rumah RJ menjadi satu tempat untuk wadah yang dapat digunakan menyelesaikan perkara secara tepat dan sederhana. Bahkan Kang Marhen, sapaan akrab PLT Bupati Nganjuk bersama dengan Kejaksaan Negeri Nganjuk, pada bulan Ramadan ini akan membentuk rumah RJ di 20 kecamatan di seluruh Kabupaten Nganjuk. Dan sampai permasalahan-permasalahan kecil naik sampai ke tingkat hukum yang lebih tinggi, menjadi Polres, jadi kejaksaan dan seterusnya. Maka kearifan lokal atau lokal wisdom ini yang kita mulai juga dukung penuh program Pak Kajari tadi. Tadi baru satu yang kita kasih SK, kemudian nanti targetnya setiap kecamatan harus ada. Syukur-syukur nanti tiap desa itu juga punya balai desa yang difungsikan untuk RC. Keinginan dari Pemkab dan juga Kejari mengenai adanya setiap kecamatan itu targetnya kapan Pak kira-kira? Ya paling tidak kita berharap puasa ini kita di 20 tempat bisa lah. Dari Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Agus Bima, Akurasi TV. Akurasi TV.